Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah. Faqad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ayyamid dunya ayyamil 'ashri. Sadaqallah wa sadaqa Rasul karim. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, pembahasan kita tentang tur de kubur kita pending dulu ya. Kita sisipi, kita bersiap diri masuk bulan Dzulhijjah. Itu ada satu pertanyaan yang kita munculkan, ada apa dengan Dzulhijjah? Ini yang akan kita jawab ya. Tentu harapannya dengan membahas materi ini kita nanti tahu kemuliaannya. Dengan tahu kemuliaannya, kita bisa mensikapinya dengan semestinya. Yang mungkin kemarin sudah kami sampaikan. Kalau orang tidak tahu bahwa batu permata itu harganya mahal, sedemikian bernilai, ya, kalau tidak tahu, mungkin ketika dia itu melewati suatu jalan, di situ tergeletak batu permata, kira-kira diambil nggak? Diambil nggak? Karena tidak tahu betapa bernilai, betapa mahalnya. Tapi begitu teman di belakangnya itu ternyata tahu dan diambil, kemudian dijual, harganya itu ternyata ratusan juta, kira-kira yang tadi jenengan melewati nggak tahu, komentar gimana? Ngerti situ ciut ya, orang ngerti jebul regane ratusan juta. Seperti itu. Ketika orang tidak mengetahui betapa mulianya Dzulhijjah, dia akan memperlakukan Dzulhijjah biasa-biasa saja. Dia mungkin bertemu dengannya santai-santai saja, tidak bersiap diri. Ini kan. Padahal insya Allah tinggal hitungan Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, 4 atau 5 hari lagi kita akan masuk ke bulan Dzulhijjah itu. Makanya kita sisipi, kita bersiap diri. Insya Allah nanti sebelum Adha kita masih bisa bertemu dua Jumat, insya Allah. Ya. Sedangkan masuk Dzulhijjahnya tinggal hitungan 4 atau 5 hari lagi. Nah inilah kaum muslimin rahimakumullah, di kesempatan malam hari ini kaji kita tentang alam kubur kita tunda terlebih dahulu, dan kita akan membahas tentang kemuliaan Dzulhijjah. Ada apa dengan bulan Dzulhijjah ini? Ini sifatnya mungkin tadkir, sifatnya adalah refresh, ya, menyegarkan kembali pemahaman kita tentang Dzulhijjah. Baik kaum muslimin rahimakumullah, sebelumnya salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah kita, teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa siqah di dalam dinul Islam ila yaumil qiyamah. Mohon agak kayaknya butuh masuk maju lagi nih, di belakang kesulitan posisinya. Nah, baik. Nah, ya. Sambil physical distancing ya, physical distancing. Ini hari ini Banjarnegara menghangat lagi, gitu kan, suasana Covid-nya gitu. Makanya maju-maju ditata sedemikian rapi. Baik. Kita akan kaji kaum muslimin rahimakumullah. Ada apa nih dengan bulan Dzulhijjah? Satu,
sebenarnya bulan Dzulhijjah itu sebanding dengan Ramadan. Ini nanti ada satu hadis yang menyebutkan hal demikian ya. Baginda Nabi SAW itu bersabda, sahroni layangkusoni, ada 2 bulan di mana di dalam 2 bulan itu kebaikan-kebaikan tidak akan berkurang pahalanya. Artinya justru pada bulan itu pahala-pahala itu akan dilipatkan. Syahru'idin, 2 bulan itu ada di 2 bulan yang ada idnya, ada hari rayanya. 2 bulan yang ada hari rayanya. Maka 2 bulan itu maksudnya adalah 1 Ramadan, 2 Dzulhijjah. Coba, kalimat ini sudah menunjukkan bahwa sebenarnya Dzulhijjah itu sedemikian istimewa. Cuma sepertinya semangat kita ketika hendak ketemu Dzulhijjah tidak sama dengan semangat kita ketika hendak ketemu dengan Ramadan. Kalau mau ketemu Ramadan mungkin tinggal 4 hari, mungkin gerengsengnya itu sudah beda, semangatnya itu sudah beda ya. Gula Jawa mungkin sudah dibeli, siap-siap bikin kolak. Ada yang sudah beli gula Jawa hari ini? Belum toh, nggak ada semangat itu kan. Rukuh mukena sudah dicuci, sajadah dicuci, ya nyucinya kan setahun sekali kalau jelang Ramadan gitu kan. Kayak gitu ya ibu-ibu ya. Wajar. Ini enggak, mau ketemu Dzulhijjah kayaknya tenang-tenang saja, santai-santai saja gitu kan. Biasanya kita sudah bersiap diri dengan berbagai amal ketika hendak masuk bulan Ramadan. Masuk Dzulhijjah kayaknya santai saja. Padahal dari hadis ini ada indikasi bahwasanya Ramadan dari sisi bertambahnya pahala yang kita dapat dari amal kebajikan yang kita lakukan di dalamnya, kita katakan sebanding. Maka hari ini kita ingin memunculkan, ayo motivasi diri. Kita hendak memasuki bulan yang istimewa. 4 atau 5 hari lagi kita akan bertemu dengan bulan yang istimewa. Jangan sampai seperti tadi, orang yang tidak mengetahui kemuliaan batu permata, lewat begitu saja, tidak diambil, tidak dipungut. Begitu tahu teman belakangnya itu mengambil dan menjualnya, harganya ternyata jutaan rupiah, kita tinggal sesalan. Oh, jen yang wingi bejane malah menangi disit waktu kuwe ning jan ora tok ciut ya jebul regane larang. Sama orang yang kemudian tidak mengetahui Dzulhijjah, baru tahu belakangan kok ternyata sudah lewat, tinggal sesalan. Ya, kalau kemudian tahun depan kita masih bisa ketemu lagi dengan Dzulhijjah, kalau ternyata ajal sudah menjemput sebelum Dzulhijjah tahun yang akan datang, sungguh menjadi sesalan yang sangat. Dari situ kita garis bawahi, ayo kita motivasi diri, ayo kita semangati. Mau ketemu dengan bulan Dzulhijjah, ayo semangati. Siapkan mental, siapkan fisik, siapkan dana yang kita miliki. Kita siap curahkan potensi terbaik kita menggapai kemuliaan dan keberkahan bulan Dzulhijjah. Kira-kira siap? Insya Allah. Ini nilai yang pertama. 2, di bulan Dzulhijjah itulah terletak hari-hari terbaiknya dunia. Jadi hari-hari terbaiknya dunia itu ada di bulan Dzulhijjah. Kalau 1 tahun itu ada 360 hari, maka hari terbaiknya itu ada di bulan Dzulhijjah. Dan menarik ini, kalau kemudian kita lewati begitu saja, rugi sekali. Ini hari-hari terbaiknya dunia. Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhu, dari sahabat Jabir ibnu Abdullah, semoga Allah memberikan keridhaan kepadanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, afdalu ayyamid dunya ayyamil ashri. Seutama-utama hari dunia itu adalah ayyamil ashri, hari-hari 10. Hari-hari 10 yang dimaksud itu adalah al-asril awal min Dzulhijjah, 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah. Itu afdalu ayyamid dunya, seutama-utama hari yang ada di dunia. Artinya dalam waktu 360 hari dalam 1 tahun, 10 hari terbaiknya ada di awal Dzulhijjah. Sampai para ulama itu kemudian membahas, mana yang lebih mulia, 10 hari terakhir bulan Ramadan kah, atau 10 hari awal bulan Dzulhijjah? Sampai dibandingkan.
10 hari terakhir bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar yang kita ketika beramal di dalamnya nilainya seperti orang yang beramal 1000 bulan. Tapi tidak menunjukkan bahwa 10 harinya adalah hari-hari terbaik dunia. Ada ulama yang mengatakan tetap mulia 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Kenapa? Dalilnya jelas menyebutkan secara khusus afdalu ayyamid dunya ayyamil ashri. Ulama ada yang kekeh, enggak, tetap lebih mulia 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Cuma ada penjelasan yang menarik dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Beliau sepertinya hendak menengahi dari perbedaan di kalangan ulama tentang mana yang lebih mulia, 10 hari awal bulan Dzulhijjah kah atau 10 hari terakhir bulan Ramadan kah. Ibnu Qayyim mencoba menengahi. Beliau kemudian mengatakan 10 hari terakhir bulan Ramadan kemuliaannya ada di malam harinya, sedangkan 10 awal bulan Dzulhijjah kemuliaannya ada di siang harinya. Subhanallah. Rasanya penjelasan ini menenteramkan. Bisa dipahami? Ini penjelasan Ibnu Qayyim menenteramkan. Jadi kalau dibandingkan 10 hari terakhir bulan Ramadan dengan 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah, mulia mana sih? Ibnu Qayyim kayaknya mencoba untuk berbuat adil. Dua-duanya mulia. Cuma kemuliaan 10 hari terakhir bulan Ramadan ada di malam-malam harinya, sedangkan 10 hari awal bulan Dzulhijjah kemuliaannya ada di siang-siang harinya. Makanya kita bersiap diri. Kita mau ketemu dengan hari-hari terbaiknya dunia. Apa kita mau lewatkan begitu saja 10 hari itu, kita tidak memperlakukannya spesial? Kita khawatir kita akan menyesal, akan jadi sesaat ketika kita tidak berusaha untuk kemudian memetik kemuliaan yang ada di dalamnya. Ini yang kedua, ya, dan ini ada di bulan Dzulhijjah sekali lagi. Yang ketiga, kaum muslimin arsyadakumullah, saking mulianya hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah, sampai amal kebajikan yang kita lakukan di dalamnya itu melebihi amal jihad. Subhanallah. Sulit loh kita dapat menandingi amal jihad, itu sulit ya. Beliau pernah ditanya, ya Rasulullah, adakah sesuatu yang bisa menandingi jihad? Beliau jawab, kalian gak bakalan mampu. Orang ini mengulangi lagi, ya Rasulullah, adakah yang bisa menandingi amal jihad? Beliau jawab, kalian tidak mampu. Sampai 3 kali baru beliau jelaskan, kalian mampu nggak kalau ada orang keluar berjihad di jalan Allah mungkin dalam jangka waktu 3 bulan, maka kalian itu ketika mereka keluar, maka kalian siang harinya puasa, malam harinya qiyamul lail, siang harinya puasa, malam harinya qiyamul lail, terus selama 3 bulan. Kalau nggak mampu, berarti memang tidak ada sesuatu yang menandingi jihad. Dan kalau kita tengok tentang betapa tingginya amal jihad itu, baginda Nabi pernah bersabda, Ra'sul amril Islam wa amuduha salat wa dirwatu sanamihil jihad. Pokok segala urusan itu Islam, tiang-tiangnya itu adalah salat, puncaknya itu adalah jihad. Sekali lagi menunjukkan jihad amal yang sedemikian utama. Nah, Ra'sul amril Islam itu maksudnya apa? Ya, segala urusan itu pokok permasalahannya Islam. Seseorang mau berbuat kebajikan apapun, kalau bukan Islam, mohon maaf, nggak kebagian apa-apa. Bisa dipahami? Ra'sul amril Islam, pokok segala urusan itu Islam. Makanya Umar pernah mengatakan, wala hadalil Islam, ya, tidak ada bagian di dalam Islam ketika orang itu ternyata mungkin tidak sholat dan seterusnya. Makanya amuduhas sholat. Orang kafir berbuat bajik, jangan harap di akhirat itu dapat balasan. Adil gak? Adil gak? Padahal berbuat baik loh. Ada orang kafir berbuat baik, ada gak? Senang weweh, senang sodakoh, senang infak, suka berbagi, charity, kepedulian terhadap sesama manusia. Kalau dikasih amanah, wah jujur luar biasa. Jenengan sing gawene sholat dikasih amanah korupsi. Ini orang kafir, dia itu dikasih amanah jujur, perilakunya adil, ucapannya santun, dia itu ramah, suka memberi dan seterusnya.
Jangan harap di akhirat dapat bagian. Karena Rasul Amril Islam. Nah, keadilan Allah di mana? Tapi mereka kebaikannya dibalas di dunia. Bisa dipahami? Jadi orang kafir dibalas kebaikannya sama Allah di dunia. Maka kalau ada orang kafir kok ternyata senang nyambung silaturahim, Allah kasih umurnya panjang, rezekinya lapang. Ada orang kafir kok senang infak, senang sedekah. Ada ya? Orang kafir senang infak, senang sedekah ada ya? Ada. Jenengan sih malah medidi lepol. Orang kafir nyah-nyoh. Tidak dibalas di akhirat, tapi di dunia bisnisnya lancar, hartanya banyak. Kenapa? Karena infak sedekahnya. Seperti itu. Ada orang kafir kok misalnya suka berpuasa dan seterusnya, dikasih badan sehat. Tuh, ada orang kafir berpuasa, ada nggak? Ada. Di dalam ajaran agama-agama rata-rata memiliki istilah puasa dan seterusnya. Tapi di akhirat nggak dapat bagian. Rasul Amril Islam wa amuduha salat, sekali lagi wadir watu sanamihil jihad. Puncak dari amal itu adalah jihad. Nah, yang menarik, ketika kita itu bisa berbuat kebajikan amal soleh di 10 hari awal bulan Dzulhijjah, bisa menandingi amalan jihad. Maka momen ini jangan dilewatkan. Ruwiyal Bukhari rahimahullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, semoga Allah memberikan rahmat kepada beliau. An Ibnu Abbas, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi beliau dan juga bapaknya tentunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayamin", tidak ada satu hari pun, al-amilu shalihu fiha ahabba ilallahi min hadhil ayam, yang mana orang beramal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah dibandingkan dengan orang yang beramal di hari-hari ini. Hari-hari ini yang dimaksud yakni ayamil ashri, hari 10 awal bulan Dzulhijjah. Coba kalimatnya saged difahami apa mboten? Kalimat itu tadi. Tidak ada satu hari pun di mana orang beramal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah dibandingkan dengan amal soleh yang dilakukan di hari-hari ini, yaitu 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Bisa dipahami? Artinya hari ini kita itu ngaji dicintai Allah, tapi ngaji di 10 hari awal bulan Dzulhijjah lebih dicintai Allah. Hari ini kita berinfak, bersedekah dicintai oleh Allah. Tapi kalau infak sedekah kita lakukan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah lebih agung dan lebih dicintai Allah. Hari ini kita baca Al-Quran dicintai Allah. Kok baca Quran di 10 hari awal bulan Dzulhijjah lebih dicintai Allah. Nilainya lebih agung, lebih dicintai Allah. Bisa dipahami? Sampai di antara sahabat ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihadu fisabilillah." Apakah tidak pula jihad fisabilillah itu lebih utama dibandingkan dengan amal-amal yang dilakukan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah? Jawab beliau, "Wala jihadu fisabilillah." Tidak pula jihad fisabilillah. Coba, momen apa yang bisa kita dapatkan untuk bisa menandingi amal jihad? Kecuali orang yang berangkat jihad di 10 hari awal bulan Dzulhijjah juga lah, kita nggak bisa menandingi gitu loh. Tapi ada orang keluar berjihad di luar bulan Dzulhijjah, kita bisa melakukan amal yang sebanding dengan banyak berbuat kebajikan di dalamnya. Illa, nah ini ada illa, kecuali rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi tsumma lam yarji' min dzalika bisai. Kok ada orang keluar berangkat berjihad membawa harta, badannya sehat, pulang tinggal nama, harta habis, nyawa melayang, jenengan gak bakalan bisa menandingi pahalanya. Tapi kalau ada orang berangkat berjihad, dia membawa harta, nyawanya, pulang badannya sehat, bahkan membawa ghanimah, harta rampasan perang, kita bisa menandingi dengan melakukan amal kebajikan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Subhanallah. Bisa dipahami? Makanya kita hendak bertemu dengan hari yang sedemikian istimewa ini, 4-5 hari lagi. Nanti pulang kajian, kasih lingkaran kalender. Siap? Insya Allah tanggal 22 kita masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Berarti hari Rabu besok. Rabu lingkari 1, 2, 3 sampai 10. Jangan pakai pensil, tebelin.
nganggo pensil ora semangat, yang tebel ning bunderi sing kandel gitu loh. Tulisi hari-hari terbaiknya dunia. Jadi ada semangat nanti kita masuk. Nah, mboten dilingkari, mboten dicatet. Allah, teng wis Idul Adha ya. Kaget sudah lewat, Pak. Gitu lah. Catat, ada semangat gitu kan. Ini yang ketiga. Ini yang ketiga yang menunjukkan Dzulhijjah sedemikian istimewanya. 4. Amalan-amalan yang dilakukan di bulan Dzulhijjah itu disebut sebagai a'dhamul a'mal, amal yang teragung, amal yang paling dicintai Allah. Kalau tadi diriwayatkan Bukhari, ini di dalam riwayat Ahmad. Ruwiyal Imam Ahmad rahimahullah. Semoga Allah memberikan rahmat kepada beliau. Ibnu Amr radhiyallahu anhuma, Ibnu Umar ini, semoga Allah meridhai keduanya, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayamin, tidak ada satu hari pun a'dhamu yang lebih agung, wala ahabu ilallah yang lebih dicintai oleh Allah, al-amilu fihinna yang orang beramal di dalamnya, min hadhil ayam, dibandingkan dengan amal yang dilakukan di hari-hari ini, yaitu ayamil ashri." Maksudnya amal kebajikan apapun yang dilakukan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah itu masuk kategori a'dhamul a'mal, amal teragung. Ya, ahabul a'mal ilallah, amal yang paling dicintai oleh Allah. Coba bayangkan, di hari yang lain kita melakukan hal yang sama tidak menjadi seperti itu, tapi kalau dilakukan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah menjadi a'dham, lebih agung, amal yang paling agung. Ya. Yaitu tadi hari apa? Hari apa maksudnya? Al-Ashri. Al-Ashri maksudnya apa? 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Maka di dalam hadis ini ditambah fa'aksiru fihinna min tahlili, maka perbanyaklah oleh kalian di hari-hari itu bacaan tahlil la ilaha illallah wa takbiri, perbanyaklah oleh kalian bacaan takbir Allahu akbar, wa tahmidi, perbanyaklah oleh kalian bacaan tahmid alhamdulillah. Kita disuruh memperbanyak itu. Dan ditambahkan waruwiya Ibnu Hibban rahimahullah fi sahihihi, di dalam sahihnya Ibnu Hibban menambahkan ini dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala afdalu ayami yaumi Arafah. Dan hari yang paling baik dari 10 hari itu adalah hari Arafah. Hari Arafah tanggal berapa? 9 Dzulhijjah. Jadi kalau diperes 1 tahun ada 360 hari, 10 hari terbaiknya ada di awal Dzulhijjah. 10 hari itu diperes lagi yang terbaiknya mana? Tanggal 9 Dzulhijjah. Maka tadi kalau sudah dilingkari 10, yang tanggal 9 dilingkari pakai spidol pot marker tebal. Siap? Pandel itu. Hari Arafah. Siap enggak nih nanti pulang dilingkari, siap enggak nih? Cukul dilingkari tok, besok ya santai-santai baik gitu. Biar semangat, biar energinya itu beda. Kita itu ketemu dengan hari-hari terbaik, ini masalahnya, ya. Dan dalam kondisi seperti ini kita berharap bahwa kita itu bisa mengoptimalkan amal gitu. Ini yang keempat. Dan yang kelima, spesial lagi ini di hari Arafahnya. Pengen nggak kita dapat jaminan bebas dari api neraka? Kalau disuruh milih, pengen dijamin masuk surga atau dijamin bebas dari api neraka? Kemaruk temen milih dua-duanya, kalau milih siji, bebas dari api neraka apa dijamin masuk surga? Yang kepenginnya dijamin masuk surga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang kepengen dijamin masuk surga, kacungnya tinggi, tak doain supaya masuk surga. Ayo,
Acung semua. Yang dijamin bebas dari neraka, acung. Loro-loro nih. Kalau dijamin masuk surga, mungkin disuruh mampir dulu neraka, Pak. Tapi dijamin masuk surga, gitu kan? Soal nanti mampir ke neraka apa 1000 tahun ke, 2000 tahun ke, apa 10.000 tahun karena dosa-dosanya bisa. Tapi kalau dijamin bebas dari neraka, pasti masuk surga karena di akhirat cuma ada 2 tempat. Jenengan kok nggak masuk neraka, pasti sudah langsung masuk surga. Dan kalau sudah masuk surga, jangan harap Pak jenengan kok dikeluarkan untuk kemudian masuk neraka. Jangan harap. Nek wis bacut mlebu surga, ora iso mlebu neraka, Pak. Makanya jangan kebacut mlebu surga disit. Kayak gitu. Main pengalaman gitu. Jangan, naudzubillah gitu. Nah, sekarang mari kita coba tengok nih, hadisnya menarik sekali. Ma min yaumin, tidak ada satu hari pun aksaru min ayyu'tiqallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah. Tidak ada satu hari pun di mana Allah lebih banyak membebaskan hamba-hambanya dari api neraka dibandingkan dengan hari Arafah. Sebenarnya setiap hari Pak, ada orang yang menengadahkan tangan memohon ampun, bertaubat, Allah catat dia terbebas dari api neraka. Setiap hari ada. Tapi peluang itu lebih besar di hari Arafah. Bagi siapa? Ya bagi yang hari itu banyak berzikir, banyak minta ampun, banyak beristighfar, banyak beramal soleh. Maka jangan lewatkan hari itu, karena di hari itu lebih banyak hamba-hambanya yang Allah bebaskan dari api neraka. Wa innahu la yadnu, sampai Allah di hari itu mendekat kepada hambanya. Di hari Arafah Allah mendekat kepada hambanya, semayubahi bihimul malaikat, kemudian membangga-banggakan di hadapan malaikat, seakan-akan Allah itu tunjukkan, tuh hamba-hambaku lagi pada berzikir, lagi pada beribadah, lagi pada beramal soleh, dibanggakan di hadapan malaikat. Fayaqulu, kemudian Allah Ta'ala berfirman, ma arodaha ulai, coba tengok apa yang diinginkan mereka, seakan-akan jaminan bahwa yang diminta pasti akan dikabulkan. Itulah hari Arafah. Bisa dipahami? 360 hari dalam 1 tahun, 10 hari terbaiknya ada di awal Dzulhijjah. 10 hari terbaiknya diperas lagi, yang paling utama adalah hari Arafah. Bersiaplah ketemu dengan hari-hari itu. Insya Allah 4-5 hari lagi kita akan memasuki. Dan kita nggak tahu 4-5 hari ini umur kita akan sampai ke sana atau tidak. Tapi sejak hari ini bertekadlah, ini tidak akan kita lewatkan. Kita akan optimalkan. Kita akan berusaha meraup keberkahan dan kemuliaan yang ada. Dan andai besok kita masih ketemu, sekali lagi kita tidak punya jaminan bahwa tahun depan kita masih ketemu dengan hari-hari terbaik dunia lagi. Ya, apalagi di tengah pandemi seperti ini, mungkin sebenarnya peluang-peluang kematian itu sebenarnya menjadi lebih besar lagi. Waspadalah, waspadalah. Pokoknya dibeten-beteni gitu. Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan saudarakumullah. Apakah kemuliaan Dzulhijjah kita dapatkan dengan bersantai-santai, dengan tidur turu-turu? Dengan kita itu kemudian melewatinya biasa-biasa saja, tidak memperlakukan dengan spesial. Nah, di sini kita butuh ada amal-amal yang bisa kita lakukan di bulan Dzulhijjah. Kira-kira siap kita upayakan? Insya Allah kita upayakan. Inilah amal-amal di bulan Dzulhijjah. Kita akan coba tengok. Satu, yang paling spesial dari bulan Dzulhijjah sebenarnya amal ini, haji dan umrah. Ya. Keutamaannya sedemikian besar. Ya. Kalau di dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan, man hajja lillah falam yarfus falam yafsuq raja'a ka yaumi waladathu ummuhu. Man haja lillah, man sapa wong haja nindakake haji lillah krana Allah.
tidak mengharap sanjungan, tidak mengharap pujian, bukan untuk mendongkrak status sosial dia, bukan. Falam yarfus, dia tidak melakukan rofas. Rofas itu apa? Ucapan perbuatan yang mengarah kepada hubungan badan. Geleweh sing saru, sing cabul, sing jorok, baik ucapan maupun perbuatan. Itu namanya rofas. Walam yafsuk, tidak membuat kerusakan baik dengan mulutnya sehingga kemudian menyakiti orang lain, berbicara kasar dan seterusnya, menjatuhkan harga diri orang lain, atau dengan tangannya sehingga mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, atau mungkin dengan perbuatannya sehingga memunculkan kerusakan. Itu namanya perbuatan fasik. Orang haji kok bisa seperti itu? Falam yarfus falam yafsuk, raja'a ka yaumi waladathu ummuhu. Dia akan kembali sebagaimana hari saat dilahirkan oleh ibunya. Subhanallah. Sayang ya, tahun ini kayaknya kesempatan negeri kita berangkat haji tertunda. Yang mungkin mestinya berangkat tahun 2020, kayaknya tidak ada keberangkatan. Mungkin yang haji di sana tetap ada ibadah haji, tapi mungkin orang Indonesia yang memang sudah menetap di sana bisa menunaikannya. Kesempatan itu tertunda. Gak usah kemudian marah, sudah ambil saja hikmahnya. Ditunda 1 tahun berarti Allah memberi kesempatan kita untuk menggembleng diri, belajar lebih ikhlas. Ditunda 1 tahun berarti lebih banyak kesempatan kita untuk menggali bagaimana tata cara manasik haji yang benar dan seterusnya, sehingga tahun depan harapannya lebih sempurna. Ambil hikmahnya saja. Beda kalau zaman-zaman tahun 90 ya. Tahun 90 itu misalnya dengar amalan bulan Dzulhijjah apa haji dan umroh. Begitu dikaji mungkin bulan Dzulhijjah, aku harus mangkatlah haji. Kalau tahun 90-an bisa. Ya, daftar bulan kemarin berangkat tahun ini juga bisa. Tapi kalau hari ini daftar tahun 2019 saja berangkatnya 32 tahun lagi. Gara-gara tertunda jadi 33 tahun. Lah nek umure wis 70 tahun nembe daftar, mangkate 103 tahun. Padahal umure gur 77. Enggak usah khawatir. Enggak usah khawatir, ridho saja. Wong niat itu sudah dihitung oleh Allah kok, asal niat kita itu benar gitu kan. Itu haji. Spesial itu di bulan Dzulhijjah ya haji dan umroh gitu kan. Kalau umroh tok itu bisa dilakukan di hari-hari atau di bulan-bulan yang lain. Dan keutamaan besar haji dan umroh yang lain disebutkan al umratu ilal umroh kafaratu lima bainahuma. Umroh ke umroh berikutnya akan menjadi penghapus dosa yang ada di antaranya. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji mabrur itu enggak ada balasan kecuali surga. Sudah bukan hitungannya pahalanya sekian bukan. Haji mabrur balasannya apa? Surga. Ini ya amalan bulan Dzulhijjah. Kalau bisa tunaikan haji dan umrah. Tapi sayangnya tadi ya fakta yang ada tidak bisa kerentek hari ini berangkat besok nggak bisa. Kemudian kaum muslimin arsyadakumullah, yang kedua, yang ini insya Allah bisa kita tunaikan. Ayo perbanyak puasa. Perbanyak puasa di 10 hari awal bulan Dzulhijjah besok. Kaum muslimin arsyadakumullah, tentang puasa Dzulhijjah ini didapatkan oleh Imam Abu Dawud. Disebutkan an ba'di ajwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sebagian istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalat, mereka ada yang bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu biasa puasa 9 hari bulan Dzulhijjah, tis'a Dzulhijjah. Wa yauma Asyura, beliau juga biasa puasa Asyura tanggal berapa? 10 Muharram. Wa salasata ayyamin min kulli sahrin, beliau juga biasa puasa 3 hari setiap bulan. Ini kebiasaan puasa beliau, 9 hari Dzulhijjah, puasa Asyura, dan kemudian 3 hari setiap bulan, termasuk Senin Kamis. Nah kalau begitu gimana nih? Boleh. Siapa yang mau bertekad
Dzulhijjah besok puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9, silahkan coba. Ramadan bisa puasa 30 hari, kenapa 9 hari di bulan Dzulhijjah kok terasa berat? Kenapa tidak kita berusaha? Gitu kan? Yang nggak mampu dari tanggal 1 sampai tanggal 9, perbanyak puasa di hari-hari itu. Yang biasa Daud, lakukan lagi, lanjutkan, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Yang sudah berjalan biasa Senin Kemis, lanjutkan Senin Kemisnya. Tapi jangan sampai terlewat tanggal 9-nya. Tolong tadi dilingkari lagi. Tanggal 9-nya, hari Arafah. Ya. Apakah puasa 1 hari saja cukup sudah membuat kita memiliki keutamaan, ada manfaatnya di hadapan Allah? Insya Allah 1 hari saja. Di dalam riwayat Tirmidzi dan Tabrani, baginda Nabi bersabda nih, man soma yauman fi sabilillah, sinten tiange sing puasa sedinten teng dalanipun Allah. Puasa berapa hari? Yauman. Ja'alallahu bainahu wa bainan nari khandaqan. Allah akan buatkan untuknya, siapa? Orang yang berpuasa itu tadi, khandaq yang memisahkan antara dirinya dengan neraka. Khandaq itu parit. Jadi seakan-akan dibuatkan penghalang antara dirinya dengan neraka. Puasa 1 hari, dibuatkan 1 parit yang luasnya kama baina sama'i wal ard. 1 parit itu luasnya sebagaimana jarak antara langit dengan bumi. Subhanallah. Dan kadang kalau puasa Arafah, mohon maaf, kadang kita itu keluar coba ketemu dengan orang, ternyata belum cukup membudaya. Di beberapa tempat itu masih dengan kayaknya santai saja dilewatkan begitu saja puasa Arafah. Ayo dilingkari itu tadi 1 hari, ini keutamaannya bisa seperti itu ya. Kalau di dalam riwayat Bukhari, ma min abdin yasumu fi sabilillah, tidaklah seorang hamba berpuasa di jalan Allah, illa ba'adallahu bidzalika wajhahu 'anil nar sab'ina kharifan, kecuali Allah akan jauhkan wajah orang itu tadi dari api neraka sejauh sab'ina kharifan, 70 musim. Yang menurut Ibnu Abbas 70 musim itu maksudnya 70 tahun perjalanan. Masya Allah. Hari ini mungkin belum terasa fadilah ini, tapi besok ketika kita itu diperintah meniti 1 jembatan yang dibentangkan di atas jahanam, kita berharap betul bahwa kita itu dijauhkan dari api neraka. Hari ini mungkin belum merasakannya. Makanya itu poin kedua, ayo kita beramal di 10 hari awal bulan Dzulhijjah, perbanyak puasa, dan spesial puasa Arafah. Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ayyukafiru sanatal lati qabla wa lati ba'da. Puasa 1 hari Arafah, kata Nabi, aku berharap Allah akan menghapus dosa 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Coba bayangkan, 1 hari puasa menghapus dosa 2 tahun. Kok egane enten tiang melewatinya, tidak melakukan puasa di dalamnya? Kira-kira orang gimana? Gimana? Open. Apa? Open. Ini 1 hari menghapus 2 tahun kok dilewatkan begitu saja. Bukan cuma rugi nih, bodoh sekali nggak mau mengambilnya. Ambil itu, nanti ditandain itu, tanggal 9 Dzulhijjah ditandain. Ya. Nanti pembahasan fikihnya, wah ini beda antara yang sedang wukuf di Arafah dengan yang di sini dan seterusnya. Nanti dibaca fikihnya. Kita tidak perlu dipusingkan dengan hal yang semacam itu. Gitu ya. Kadang muncul perbedaan dalam masalah penentuan hilal Dzulhijjah atau hilal Ramadan dan seterusnya. Gitu ya. Baik, kita lewati ini amal yang kedua. Tadi yang pertama apa? Haji dan umroh. Kedua apa? Puasa. Baik. Sudah masuk Isya atau belum? Sudah atau belum? Belum. Masuk 1 lagi. Yang ketiga, ini solusi alternatif. Tadi kan bulan Dzulhijjah diperintahkan banyak puasa. Ya. Oh, berarti ada kesempatan kita itu untuk bisa memberi buka kepada orang yang berpuasa.
Ini solusi alternatif bagi orang yang sudah merancang hari ini, bus pokoknya 1-9 saya akan puasa. Qadarullah harus melakukan perjalanan jauh sampai 10 hari baru pulang. Qadarullah ternyata sakit nggak bisa puasa. Ternyata yang ibu-ibu bahkan sekedar puasa 1 hari tanggal 9 saja ternyata bertepatan dengan hari-hari haidnya dan seterusnya. Solusi alternatifnya ini, memberi buka. Kemarin Ramadan amal ini agak terhambat karena mungkin tidak boleh kumpul-kumpul buka bersama. Ya mungkin masih ada di kota bagi-bagi buka, itu kan turut jalan dan seterusnya. Tapi mungkin efektivitas dan kemudian viralnya kurang ya. Tapi kalau Ramadan sebelumnya mungkin kita bisa target kayak tahun kemarin kita bisa bikin target 4.500 paket buka dalam kurun waktu 1 bulan dan seterusnya bisa terjalankan. Nah ini kita tekadkan Dzulhijjah, ayo kita solusi alternatif. Loh emangnya keutamaannya apa? Ini man fattara shaiman, sinten tiange sing maringi buka dumateng tiang ingkang puasa, kana lahu mislu ajrihi, dia berhak mendapatkan pahala orang yang berpuasa itu. Menarik gak? Menarik gak? Nek kon pilih puasa apa pilih ngasih buka? Oh terus wah nyong payah gue balah wis ora usah puasa, sing penting agar sore-sore nyong awe sepiring maring wong sing puasa. Ya silahkan, itu amal kebajikan. Tapi tentu ya tetap lebih utama orang yang menunaikan puasa ya, wa antasumu khairul lakum. Tapi bisa mendapatkan pahalanya itu. Oh berarti ya nyong ora sudi ya nek dhewe buka tanggane ya moh ya maneman temen lho kok sik kae wong melulih ganjaran kayak gitu. Kados niku. Allah kayane iyalah. Ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'a, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun, tidak akan berkurang. Jenengan dikasih buka oleh orang itu pahalanya jenengan enggak kurang, orang lain ikut dapat pahala puasanya jenengan. Kalau seperti itu saja jenengan boten purun, betapa bakhilnya jenengan. Wong jenengan aweh kebaikan kepada orang anu jenengan tidak berkurang sedikit pun kebaikannya, itu saja nggak mau, apalagi sing nganti kelangan. Saking medidile iki, Pak. Banget tenepol. Sering kami sampaikan, kalau bisa kita berbuat baik, orang lain itu ikut dapat pahalanya, Pak. Kita berpikirnya seperti itu. Jangan malah kawong kepriwi ya carane men ketang dosa ya kaya. Men ngemben kayak wong mlebu neraka lu jadi sebel banget kok karo kayak wong kok. Jangan, kalau bisa kita ajak orang lain itu semuanya untuk masuk surga. Kenapa? Seandainya orang sepejawaran ini masuk surga semua, jatah kapling jenengan tidak akan mengkerut dari tipe 60 menjadi tipe 21 itu enggak, Pak. Mudeng napa betul? Jatah kita tetap sama. Jadi jangan dikira Allah yang berpejawaran lebih surga kabeh. Lah mben nyong si istanane gur tipe 21 gitu. Enggak. Kita akan tetap sama, jatah kita tetap sama. Makanya kalau bisa kita itu sebenarnya ayo kita kalau berbuat bajik itu ternyata bisa membuat orang lain ikut dapat pahala, Contoh nih, Pak. Jenengan dikasih sesuatu sing jenengan gak suka, jangan ditolak, ambil, sedekahkan kepada orang lain. Orang tadi dapat pahala, kita ikut dapat pahala bersedekah. Orang itu ternyata nggak doyan juga, gitu kan, dikasih lagi kepada orang lain, dia dapat pahala juga. Rugi nggak? Orang yang tadi kemudian berkurang pahalanya, yang pertama ngasih ke kita berkurang pahalanya nggak? Enggak. Seperti itulah kebaikan-kebaikan itu kalau bisa itu kemudian orang lain dapat, dan seterusnya. Buka seperti itu, sedikit pun tidak mengurangi pahala orang yang berpuasa, tapi dia ikut kemudian mendapatkan orang yang memberi buka itu ikut dapat pahalanya. Subhanallah. Kita tolong menolong dalam kebajikan. Terus caranya gimana supaya nolong orang? Ya nang grup WhatsApp tawarkan aja ya sopo sing kepengen ganjaran pahala puasane nyong gitu ya. Tawarkan di grup WhatsApp. Jebulan arep golek buka gratisan gitu kan, seperti itu gitu.
Ya dibalik temennya yang soleh-soleh, wah kayak kancaku soleh. Puasa ora tentang ini, wah puasa. Us, aja masak. Tolong sampaikan ke istri, nggak usah masak, nanti saya kirim. Nah kayak gitu, ini yang bagus yang kayak gitu. Nanti teman yang soleh lagi ya seperti itu. Jangan ini Dzulhijjah kayaknya mau puasa berapa hari? Wah kayaknya 1 sampai 9. Oh kayak gitu ya. Esok-esok jujuki beras 10 kilo, gue 10 dina gue buka. Coba bayang. Mungkin nggak? Seperti itu mungkin nggak? Biayanya mahal nggak? Bagi orang yang berkecukupan 10 kilo beras itu kali 10.000 cuma 100.000, dapat pahala 10 hari puasa, kira-kira murah nggak? Dapat pahala 10 hari puasa murah nggak? Ya Allah, 1.000 Pak. Kenapa tidak diupayakan? Gitu loh. Jadi solusi-solusi alternatif, jangan kemudian menyerah. Olah, wong iki udur Ustaz, wingi jan 10 dina di awal Dzulhijjah ke jan pas safar terus. Ya jangan menyerah seperti itu. Ada usahanya, ganti dengan memberi buka. Lah wis qadarullah niat sing nggih tak jan wis pokoke niat banget tanggal 1 sampai tanggal 9 aku arep puasa. Ning jan dadak rapid test positif tak gitu kan, arep puasa dadine wedi mbok daya kekebalan tubuhnya itu menurun gitu dan seterusnya. Ganti dengan memberi buka gitu. Jadi kebaikan-kebaikan tetap bisa teraih oleh kita itu di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Kita skors dulu nih, kayaknya sudah masuk waktu Isya ya. Nanti kita lanjutkan amal-amal yang lain sehingga kita bisa meraup keberkahan yang ada di dalamnya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Ikhwani wa akhwati fiddin, asyhadu kita lanjutkan ya. Apa yang bisa kita perbuat di bulan Dzulhijjah dalam rangka menyambut dan menjemput kemuliaannya tentunya. Kita sudah dapat 3 tadi, haji, umroh, 1, 2 puasa, 3 memberi buka kepada orang yang berpuasa. Ya, mari kita coba optimalkan ya potensi-potensi yang ada di dalam diri kita. Baik, kita lanjutkan. Yang keempat, secara umum perbanyak amal soleh nih di 10 hari awal Dzulhijjah. Apapun. Ya. Mungkin kita butuh target bacaan Quran kita supaya nanti siang harinya pun kita masih bisa menyisipkan untuk baca Quran. Tadi kan hari-hari utamanya ada di siang harinya. Kita bikin target. Kira-kira 10 hari mau dapat khatam berapa kali nih? 1 kali siap? 1 kali? Loyo, jawabannya loyo. One day one juz siap? 1 hari 1 juz? Itu harus jadi kebiasaan. Siap insyaallah. Ya udah, ini target kita. 1 hari 1 juz. Sering kami sampaikan, kuncinya disiplin. Disiplin waktu, Pak. Kalau kita memang bikin jadwal pada sholat baca Quran, ya disiplin. Kok sampai kemudian sampai malam target 1 juz kok ternyata belum bisa diambil, jangan tidur. Wong jelas targetnya itu masih kurang. Kalau jenengan tunda ngesuk bae, ngesuk dadi 2 juz, Pak. Naik besoknya lagi kemudian tunda lagi, esok bae maning lah. Jadi 3 juz 1 harinya, gitu kan, numpuk. Maka kuncinya disiplin. Target baca itu disiplin. Yang namanya bacaan Quran begitu kita lewatkan 1 hari, itu nanti sampai beberapa hari kita tidak dapat rezeki untuk baca Quran. Ya, makanya kita disiplinkan diri. Gitu loh. Kita disiplinkan diri. Musuh besar kita itu apa? Si setan gepeng. Siapa setan gepeng? Apa sudah itu musuh besar. Wong kita bangun tidur itu sebenarnya cuma pengen lihat jam berapa, gitu kan? Gitu kan, bangun kan pengen lihat jam berapa tuh jane gitu. Oh, jam 4. Tapi begitu lihat jam, ada notifikasi 60 chat belum dibaca. Coba, penasaran enggak? Penasaran enggak? Penasaran, begitu buka 1 chat, wah ini pertanyaan harus dijawab. 1 pertanyaan jawabnya 1 menit. 60 chat berapa? 60 menit, 1 jam lewat. Pegang HP tanpa terasa 1 jam itu sudah kita lewati. Setan gepeng kok pancen kok.
waspada. Musuh kita itu yang kadang tidak produktif gitu kan tadi, gitu kan. Waspada. Baca Quran, kita bikin target, silakan. 2, ayo coba perpanjang tahajud. Ramadan kita siang puasa, malam bisa qiyamul lail dengan salat tarawih. Besok Dzulhijjah kita targetkan perpanjang tahajudnya. Hari-hari ini mungkin hawa dingin, ya jam 4.25 bangun, ambil paket hemat 2 rakaat 1 witir. Cukup bangun jam 4.25, selesai adzan subuh. Besok tambahin, nggak usah jam 3, jam 4 saja. Insya Allah 11 rakaat sampai. Cukup nggak setengah jam 11 rakaat? Alah, model jenengan cukup banget. Bangun, zikir, ambil air wudhu, sholat 2 rakaat, ringan saja, nggak usah yang berat-berat. Yang pertama, 2 rakaat pertama, wal asri al kausar, 2 menit selesai. Iya, bangun tidur kok, bangun tidur kan mengkondisikan diri. Berarti 3 ikatan setan sudah kita lepas. Zikir, wudhu, 2 rakaat. 2 rakaat yang kedua perpanjang. An-Naba, An-Nazi'at, lumayan 70 ayat. Gitu kan? Iya kan? Duh, kok guyu An-Naba, An-Nazi'at nggak lama, insya Allah nggak lama. Paling 7 menit selesai, bacaannya dicepetin sedikit. 2 rakaat yang ketiga, nek jenengan berat berdiri, silahkan sholat sambil duduk. Boleh, yang namanya sholat sunnah nggak sakit itu sambil duduk itu boleh. Sambil duduk, jangan dikira sholat sambil duduk enak, butuh konsentrasi Pak. Kalau nggak konsentrasi, jenengan duduk di antara 2 sujud, dikiranya sudah berdiri lagi baca Al-Fatihah. Serius, jadinya harus serius. Oh ini saya lagi ruku, rukunya mungkin sekedar miring sedikit, kemudian kita berdiri i'tidal, sambil terus kita jadi konsentrasi. Ada hikmahnya sholat sambil duduk itu. Ya sudah, bacaannya gak usah panjang-panjang. Sudahlah Al-Fajri sama kemudian apa? Ya sudah At-Thariq aja gak apa-apa. At-Thariq kan lumayan gitu. Nah nanti kemudian 2 rakaat yang keempat enteng-enteng sajalah ya. Baca Hal Ataka sama Al-Alaq gitu kan. Insya Allah panen pahala. Setengah jam selesai gak? Sudah 4 kali sholat ditambah witir, selesai. Kita sudah memperpanjang tahajud kita. Ingat, qiyamul lail, tahajud itu da'abusun solihuna mangkana qablakum. Itu budayanya orang soleh. Sing jenenge tahajud itu budaya, kebiasaan orang soleh. Orang soleh kita tahajud Pak. Jenengan ngakune soleh kok ora tau tahajud, soleh-solehan. Soleh kaleng-kaleng, gitu kan? Tahu soleh kaleng-kaleng? Ya soleh tapi nggak pernah tahajud. Kawe, gitu kan? Soleh kawe-kawean. Gitu. Makanya perpanjang. Nanti targetkan perpanjang. Nggak usah jam 3 lah, jam 3 berat, jam 4 saja. Sudah. Bagaimana kita atur supaya kita itu bisa selesai 11 rakaat? Insya Allah cukup dan itu nyaman. Gitu kan, daripada jam 3 bangun udah bacaannya panjang banget, barang wis sepisan wis nganti sewulan ora tangi maning tahajud lagi kan percuma gitu lah. Sudah paket hemat tapi sepanjang hari kita bisa melakukannya. Dzulhijjah 11 rakaat bisa kita optimalkan ya. Jangan lupa Bapak-bapak nih, sholat jamaahnya kita targetkan juga 10 hari jangan sampai bolong. Sholat duha yang sudah biasa 2 rakaat tambah rakaatnya jadi 4 rakaat, 6 rakaat atau 8 rakaat. Semakin banyak pun semakin bagus. Sholat rawatibnya kalau bisa targetkan jangan sampai lewat dari 12 rakaat per hari. Berarti kita sudah ngangsur 1 istana di surga. Kalau ternyata qobliyah duhur kita itu terlambat sehingga kemudian tidak bisa, qodok ba'da duhur, gitu kan? Jadi ba'da duhur kita tetap tunaikan. Qodok ini tadi qobliyah nggak sempat kita laksanakan, qodok. Jadi nanti 12 rakaat bisa tetap kita capai, gitu kan? Boleh mengqodok, boleh. Baginda Nabi juga seperti itu, ya. Kemudian perbanyak, ayo kita banyak nolong orang nih 10 hari ini. Jenengan punya kemampuan apa? Manfaatkan untuk kali ini 10 hari untuk banyak nolong orang.
yang fisiknya kuat dengan fisiknya, yang punya waktu luang dengan waktu luangnya, yang punya expert keahlian entah dalam bentuk apapun, cobalah memberi kemanfaatan kepada umat. Insya Allah luar biasa. Hari ini banyak problematika umat yang butuh ditolong dengan kebersamaan, dengan ukhuwah. Ayo kita manfaatkan Dzulhijjah, momen bagi kita untuk membangun persaudaraan dengan muslim lain, membangun kepedulian. Ya. Ini yang kelima, yuk kita lanjutkan. Cobalah perbanyak sedekah. Yang diberi kelapangan rezeki 10 hari awal bulan Dzulhijjah, targetkan hari-harinya bisa infak, bisa sedekah. Toh janji Allah luar biasa. Nih silakan dibaca Al-Baqarah 245, sering-sering dibaca. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan. Mana nih orang-orang yang mau memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Coba Allah sampai nembung kepada hambanya. Siapa sing arep ngutangi karo Gusti Allah? Hutang, Pak. Allah sebut infak sedekah yang kita keluarkan itu disebut dengan kata hutang. Men jenengan yakin sing jenenge utang niku mesti kepripun? Dikembalikan. Sengaja disebut qard. Qard itu hutang piutang. Jadi Allah itu seakan-akan nembung, siapa sing gelem nyilihi gitu kan. Allah janji fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Allah akan memperlipat gandakan pengembaliannya dengan lipat ganda yang banyak, apalagi di bulan Dzulhijjah. Lipat ganda yang banyak. Makanya coba 10 hari awal bulan Dzulhijjah kita perbanyak infak, perbanyak sedekah, gitu kan. Yang keenam, di bulan Dzulhijjah besok cobalah perbanyak doa di hari Arafahnya. Tadi seakan-akan Allah itu sudah memberikan kesempatan besar, ya. Apa yang mereka inginkan? Sampai bertanya kepada malaikat itu, apa yang mereka inginkan hamba-hambanya? Seakan-akan itu pasti dikabulkan. Dan baginda Nabi telah mengabarkan kepada kita, khairu doa, sebaik-baik doa itu doa yaumi Arafah, itu doa di hari Arafah. Itu sebaik-baik doa. Jadi saudara kita yang mungkin lagi menunaikan wukuf di Arafah, kita yang ada di sini berpuasa, banyak berdoa. Banyak berdoa, itu adalah waktu yang mustajabah. Hari ini buka Hisnul Muslim, ya, buku-buku kumpulan doa dari Al-Quran dan As-Sunnah, kumpulkan kebutuhan jenengan, hajatnya apa, dihafalkan. Tanggal 9 tinggal memanjatkan dengan kesungguhan, dengan hadirnya hati, insya Allah mustajab darinya. Ya, manfaatkan momen ini. Hari ini kita lagi ada masalah mungkin dengan kesehatan kita, minta kesembuhan di hari itu. Hari ini kita lagi ada masalah dengan keuangan usaha kita, minta dilapangkan di hari itu. Hari ini mungkin lagi ada masalah dengan keluarga, istri yang cerewet, bawel, berani sama laki-laki dan seterusnya, minta kepada Allah supaya dikasih istri yang solehah, yang lemah lembut. Ganti berarti ya. Ya supaya diislah, istrinya diislah, yang tadinya keras jadi lembut, seperti itu. Ganti boleh enggak? Enggak usah, tambahin aja. Doa hari Arafah manfaatkan untuk berdoa, gitu. 7, perbanyak zikir di hari Arafah. Kalau tadi doa secara khusus, zikir, ya, zikir di hari Arafah. Nah, perintahnya ini, wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Ada istilah ayyamin ma'lumat, nanti ada ayyamin ma'dudat, gitu. Ini ayyamin ma'lumat, hari-hari yang sudah ditentukan. Ibnu Abbas mengatakan ayyamin ma'lumat itu apa? Ayyamil asri, 10 hari awal bulan Dzulhijjah kita diperintah untuk banyak menyebut asma Allah. Makanya di riwayat Ahmad tadi disebutkan fa'aksiru fihinna min tahlili wa takbiri wa tahmidi. Perbanyak tahlil, takbir, tahmid. Inilah lafaz takbiran. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Loh, berarti boleh takbiran nih sejak tanggal 1. Nah, kita bahas sedikit. Takbiran itu ada 2, ya. Nanti ini dalilnya ini nih. Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat,
Ayyamil ashri, hari 10 ya. Wadzakurullaha fi ayyamin ma'dudat, itu ayyamit tasyrik. Makanya ini penjelasan Ibnu Abbas ini ya. Jadi Al-Hajj 28 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Al-Baqarah 203 itu hari-hari tasyrik, hari di mana kita disuruh banyak menyebut asma Allah. Maka ada takbiran yang sifatnya mutlak. Ini bisa dilakukan sejak tanggal 1 Dzulhijjah. Mutlak itu kita sendirian, lagi jalan naik sepeda motor, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lagi di Gega, takbiran, lagi di pasar, takbiran, dan seterusnya. Tidak ada ikatan waktu, kita memperbanyak itu. Ini namanya takbir mutlak sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Dan ada takbir yang muqayyad. Muqayyad ini ditentukan waktunya. Misalnya ba'da salat, ini boleh sejak tanggal 9 Dzulhijjah. Itu kan di masjid, itu kan ba'da salat sampai tanggal 13 ba'da asar. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Ya, ini takbirannya. Silakan, gitu kan. Di pasar lagi jualan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia wong cat umat apa maneh. Iya, padahal sunnah gitu kan. Cuma karena kita di zaman asing jadi kesannya seperti itu, gitu kan. Dulu Abdullah bin Umar seperti itu, masuk pasar takbir kenceng-kenceng, wah orang kemudian ngikutin takbir beliau. Sekarang ya mungkin sunnah itu butuh dihidupkan lagi. 8. Ingat, yang memang punya niatan berkorban, begitu masuk tanggal 1 Dzulhijjah hari Rabu besok, tahan, jangan cukur rambut, jangan potong kuku. Idza ra'aitum hilal Dzulhijjah, jika kalian sudah melihat hilal tanggal 1 Dzulhijjah, wa arada ahadukum ayyudahi, dan kalian itu sudah punya niatan ya, tekad untuk berkorban, fal yumsik, tahan, an sya'rihi wa adfarihi, tahan, jangan cukur rambut, jangan potong kuku. Rambut mana? Semua jenis rambut yang ada di badan kita. Kumis biarkan dulu, mungkin agak nampak-nampak ya, nanti begitu batas akhirnya ini ya, sampai kapan? Ya, wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahilah. Hewan korban sudah disembelih, silahkan potong rambut, potong kuku. Ini ya. Yang ke-9, tunaikan sholat id. Ini amal di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Nah, sunnahnya tidak makan minum sebelumnya. Nek rokok boleh nggak tan? Ada cencok, pinter banget pertanyaannya. Ora oleh sarapan neng sebungkus dewek ngene rokok. Ya sama kayak mungkin sejenis kayak puasa. Tahan dulu lah sampai nanti waktu sholat id. Mandi dan memakai harum-haruman, mengenakan pakaian yang bagus, ajak anak istri ke tempat sholat, berangkat dan pulang nanti melalui jalan yang berbeda. Oh, ini sholat idnya harus di rumah, ya berarti nanti mangkatnya lewat pintu depan, pulangnya nanti lewat dapur, kan seperti itu. Wong sekarang ya sholat id nang ngomah gitu kan, seperti itu. Ini ya, silakan diamalkan. 10, tunaikan sembelihan korban. Keutamaannya apa? Insya Allah pekan depan kita bahas, sambil kita bahas arisan korban itu seperti apa. Insya Allah ya, hutang untuk korban seperti apa. Tapi intinya dari 10 hari kita melakukan berbagai macam amal soleh, baca Quran, tahajud, infak, sodakoh, puasa dan seterusnya. Maka di tanggal 10 di hari nahar tidak ada amal yang lebih dicintai oleh Allah dibandingkan menumpahkan darah. Sudah, puncaknya itu. Jadi amal-amal yang lain di hari itu kalah, tidak akan bisa menandingi pahalanya orang yang menunaikan sembelihan korban. Nanti kita hitung-hitungan. Korban yang paling murah itu dengan cara apa? Insya Allah kita bahas. Jadi supaya nanti kita itu tidak merasa ulah korban butuh 3 juta, butuh 2 juta dan seterusnya. Kita carikan termurah, korban termurah. Harapannya semua orang ikut berpartisipasi di dalam sembelihan korban itu. Insya Allah bisa, gitu kan? Terakhir 11, banyak zikir dan tidak puasa di hari-hari tasyrik. Jadi hari-hari tasyrik itu hari-hari berzikir. Ya, ayyamut tasyrik ayyamu akli wasyurbi. Hari-hari tasyrik itu hari-hari makan dan minum. Tapi ya bukan kemudian kami tasuk nganti sore kermus makan minum makan. Oh ini dalilnya ini kota sahih riwayat Muslim. Hari tasyrik itu hari makan dan minum. Ulah gayam terus gitu kan. Bukan, maksudnya tidak puasa.
Bisa dipahami ya? Hari tasyrik nggak boleh puasa, tapi hari makan minum, hari berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti itu. Bisa dipahami? Kira-kira siap kita beramal besar di 10 hari awal bulan Dzulhijjah? Insya Allah kita optimalkan potensi kita. Ya. Kaum muslimin, kayaknya ini yang kita kaji di kesempatan malam hari ini ya, sedikit ngebut ya. Tapi intinya tadi kita akan kejar sebelum Idul Adha kita akan membahas seputar persiapan amal-amal ini. Ini jelang Dzulhijjah, besok insya Allah kita bahas tentang kurban, kita tentang kurban dan keutamaannya seperti itu. Mungkin ini sebelum kami akhiri, kalau ada yang butuh ditanyakan,